jarak sini X dikurangi min C ya. X dikurangi min C. Atau X dikurangi min C berarti X plus C di situ. Kalau dikuadratkan kedua sisi jadi ini. Kemudian diuraikan jadi ini. Y kuadrat sama 4 CX. Ya. Nah, jadi persamaan ini yang kita sebut sebagai persamaan parabola. Nah, yang dicari dari parabola adalah mencari titik fokus F-nya di C,0, persamaan direktrisnya X sama dengan min C. Nah, kalau kita lakukan pertukaran, gimana kalau arahnya ke atas bawah? Kalau ini kiri kanan, kalau atas bawah tinggal tukar aja variabelnya. Tukar aja variabelnya jadi X kuadrat 4 CY gitu ya. Jadi direktrisnya Y, titiknya 0, C. Kalau tadi C,0, sekarang 0, C. Kebalik ya. Nah, ini kita kenal sebagai bentuk baku dari persamaan parabola ya, dua ini. Sama ini. Bentuk baku parabola. Kemudian sifat dari beberapa parabola. Pertama, parabola kurvanya simetris ya. Simetris terhadap sumbu simetris yang sini misalnya ada sumbu X ya, disimetris di jarak ke sini sama ke sana. Kalau dilipat dia setangkup gitu ya. Yang berikutnya, jika C-nya positif, maka parabola terbuka ke sumbu X ya. Kalau C-nya positif, dia parabola berbentuk terbuka ke arah sumbu X gitu ya, kalau positif. Kalau atau ke sumbu Y positif, jadi ke atas atau ke kanan begitu ya, kalau C-nya positif, yang rumus tadi ini ya. Jadi kalau C-nya positif, ini ngebukanya ke kanan, kalau yang ini ngebukanya ke atas. Kalau C-nya positif, kalau ini negatif, C-nya yang ini kebukanya ke bawah, ke kiri, ngebukanya yang ini ke atas. Yang ini ke bawah, maaf, C-nya negatif. Nah, yang ini berarti C-nya positif ya gitu ya. Nah, kemudian udah ini C positif negatif. Kemudian beberapa sifat parabola sebelumnya adalah pertama parabola ukuran simetris sudah. Garis simetrinya pada parabola kita sebut sumbu parabola ini ya, sumbu X ini sebagai sumbu parabola, dia simetris terhadap garis ini. Di mana dia tegak lurus dengan direktris jelas ya, dia tegak lurus dengan direktris. Kemudian dia memuat titik fokus. Titik fokus ada pada sumbu simetris. Titik potong sumbu dengan parabola kita sebut puncak. Ini titik potong parabola dengan sumbu di sini titik puncak ya. Kita sebut sebagai vertex. Ya, vertex adalah titik puncak parabola di mana perpotongan parabola dengan sumbu simetris. Kemudian ada juga latus rectum di parabola. Latus rectum di parabola adalah tali busur parabola yang melalui titik fokus. Ini nih ya, latus rectum tadi, titik fokus pada parabola. Kemudian panjang latus rectum dihitung secara langsung di sini. Jadi jarak dari L ke L. Di sini adalah jaraknya di sini dari sini ke sini kan dari sini ke sini 2C, maka dari sini ke sini sama dengan ke sini, maka ini juga 2C. Nah, ini juga pasti 2C karena simetris. Jadi 4C ya. Jadi 4C dari atas ke bawah, setengahnya berarti 2C gitu ya. 2C dari L ke R 4C. Konstruksi parabola menggunakan ini bisa dibaca langsung ini untuk konstruksi. Kemudian contohnya nih, tentukan koordinat fokus direktris persamaan Y kuadrat min 8X. Min 8X berarti sini 4C tadi ya, 4CX. 4C berarti C-nya min 2. C-nya min 2. C-nya min 2 direktrisnya berarti di kan C,0 tadi ya. C,0 berarti di parabola fokusnya di 2,0, kemudian ini Y kuadrat sama min 4 C-nya negatif berarti bukannya ke kiri ya, bukannya ke kiri. Jadi bukannya nih. Ini kalau saya gambar bukannya ke kiri gitu ya. Baca X ini. Jadi kalau pusatnya di kalau C-nya berarti min 2 di situ. C-nya di min 2.
Di sini nggak bisa. C-nya min 2, dia min 2,0 fokusnya, direktisnya berarti harus di sebelah sini. Ya, direktisnya di sebelah kanannya. Jadi di situ, di 2 ya. Di 2. Kemudian grafiknya kurang lebih ini ya. Di 2. Di 2, ini fokusnya di min 2 dari C-nya tadi min 2,0. Oke. Dan kedua, bersama puncaknya di 0,0, titik fokusnya di min 4,0. Fokusnya di min 4,0. Ada gambar di sini. Parabola puncaknya di fokusnya di min 4,0. Berarti di gambarnya kemana tuh? Dia min 4,0. Min 4,0 berarti di situ taruh. Di sini. Min 4. Min 4,0 di situ titiknya. Kemudian pusatnya di 0,0 sini. Di min 4,0 sini. Nah, jadi kalau fokusnya di sini, berarti gambarnya kurang lebih ke sini nih. Nah, gitu ya. Jadi karena fokusnya di sini, di sumbu X ya. Di min 4,0, puncaknya di sini. Jadi jelas itu. Nah, karena fokus dan puncak pada sumbu X, maka sumbu X-nya sumbu parabola. Jelas ini dari gambar. Kemudian karena berarti persamaan adalah J kuadrat sama 4CX bentuknya. Di mana C-nya negatif jelas ya. Nah, karena berada di ke kanan. Bukannya ke kiri. J min 4 di situ. C-nya min 4 berarti 4 kali min 4 jadi 6 min 16. Itu samanya ini, Y kuadrat sama min 16. Contoh yang lain, tentukan persamaan parabola yang punya puncak di puncak titik asal melalui 8,10. Puncak di titik asal melalui 8,10 karena yang pertama kalau sumbu parabolanya berimpit dengan sumbu X. Kalau berimpit dengan sumbu X berarti persamaannya bentuknya ini ya, Y kuadrat sama 4CX tadi. Dimana C-nya atau P di sini. Dimana P-nya tadi dia melalui 8,10 berarti memenuhi 8,10. Masukin sini berarti 10 kuadrat 100. X-nya 8 kali 4, 32P. Jadi P-nya 25/8. Maka persamaannya masukkan ke situ. P-nya 25/8, berarti 25/2X. Nah, kalau sumbunya berimpit dengan sumbu Y, maka persamaannya X kuadrat min 4 PY. Ya, berarti masukkan 8,10, berarti 64, 40 P. Ya. Jadi P-nya 8/5, masukkan ke situ. Aplikasi parabola, ada banyak aplikasi parabola ya. Ada pada ya, gantung gitu ya. Kemudian teleskop, detektor parabolik, antena radio, televisi parabola, dan seterusnya. Ya, contoh ini penggunaan parabola. Latihannya saya skip, silahkan nanti dicoba. Kemudian sisanya bentuk umum. Ya, bentuk umum sama dengan di elips ya. Y min K kuadrat sama dengan 4CX, X min H. Oke, CX min H. Berarti kita punya di situ, atau yang ini kan sejajar sumbu Y, sumbu simetrisnya. Kalau ini sejajar sumbu X ya. Yang ini sejajar sumbu Y, sumbu simetrisnya, yang atas sejajar sumbu X, sumbu simetrisnya. Nah, ini adalah pusatnya di puncak, parabola ini, yang pertama, ini parabola yang puncaknya di H, K. Kalau tadi di 0,0, ini di H, K. Kalau yang bawah ini sama di H, K, tapi orientasinya, melengkungnya berbeda, gitu ya. Nah, untuk diubah ke dalam bentuk umum, tinggal uraikan saja, nanti dapat bentuk umumnya seperti ini.
Atau dalam bentuk ini direduksi menjadi CY kuadrat TX tambah Y tambah F. Jadi yang kuadratnya adalah Y kuadrat atau X kuadratnya saja, tidak dua-duanya. Nah, kalau X-nya saja yang kuadrat gitu ya. Nah, ini yang dua ini, yang terakhir, yang ini sama ini adalah bentuk umum dari parabola. Contoh ini, bentukan bersama parabola, fokusnya di 7,2, direktrisnya 1. Buat sketsa grafik, berarti apa? 7,2 di fokus ya. Berarti puncaknya tinggal bagi ya, X-nya bagi 2 aja. Berapa? 7 di 7,2 fokusnya, biar ada gambaran ya, saya gambar 7,2, 7 di situ, 2 di sini, jadi titiknya di sini taruh. Ini adalah fokusnya di situ. Kemudian direktrisnya di X sama dengan 1 sini. Ini 1, berarti ini 7. Ini 7 direktrisnya. Sehingga kalau kayak ini kan gambarnya kurang lebih ya, ini harus di tengah-tengah. Jadi fokus dengan direktris itu tengah-tengahnya adalah kurva tadi. Nggak bisa di sini. Nah, ini tengah-tengahnya kurva di sini. Jadi jarak sini sama jarak sini sama. Nah, maka ini 7, ini 1, berarti tengah-tengahnya 7 plus 1 bagi 2. Ya. Jadi di 4. Jadi 4,2 dia di situ puncaknya. Nah, di puncak parabola 4,2. Nah, kemudian di sini buat sketsa deh. Nah, ini sketsanya di 4,2 tadi 7,2 nih 0,2. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Jadi H-nya karena ini 7,2 maka puncaknya di H, K, berarti hanya 4, K-nya 2 gitu ya. Hanya 4, K-nya 2. Sehingga hanya 4, K-nya 2 berarti persamaan persamaan parabolanya direktris 1, maka persamaannya nih H-C-nya 1 jelas ya. H-C1 jadi jarak dari pusat parabola 1. Jadi C-nya adalah 3. Ini. Tinggal masukkan sini Y-2, K di sini 2, 4 kali C, C-nya 3, X-4. Kalau diubah jadi ini. Ini sama bentuk ini dalam bentuk umum, bisa berubah dulu bentuk baku boleh, nanti dicari titik penghulunya. Ya, dalam bentuk baku dapatnya ini. Berarti dari sini kelihatan bahwa yang kuadratnya X berarti dia sejajar sumbu Y gitu ya. Jadi sumbu simetrisnya sejajar sumbu Y. Nah, ini ya gambarnya. Persamaan parabola simetris, sumbu simetris sejajar sumbu Y, puncaknya 2,3 melalui 4,5. Jadi kalau digambarkan kurang lebih ini. Nah, saya biar gampang ini aja. Saya presentingnya ini aja. Biar bolak-baliknya enak. Presenting entire screen aja. Kita punya ini parabola sumbu simetris sejajar dengan sumbu Y, puncaknya di 2,3. Kalau saya gambar puncaknya di 2,3, berarti saya punya sini di 2,3 sini puncaknya. Kemudian apalagi tadi? Sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y berarti gambarnya kurang lebih. Nah, karena sejajar sumbu Y berarti ke sini nih, dari sumbu simetrisnya ke sini. Nah, ini puncaknya berarti kalau
kalau nggak ke bawah, ke atas, tinggal directressnya di mana gitu ya. Nah, di sini melalui 4,5. 4,5 itu di atas sini. 4,5 itu di atas sini. Berarti apa? Berarti gambarnya nggak ke bawah, tapi ke atas sini. Nah, gitu gambarnya. Kurang lebih ke atas sana gitu. Nah, sehingga di sini bentuknya adalah yang kuadratnya yang X ya. Jadi X min H kuadrat sama dengan 4C ya. Jadi X min H kuadrat sama dengan 4, karena melengkungnya ke atas, di positif C-nya. C, Y min K gitu ya. Nah, tinggal C-nya, Y-nya berapa gitu ya. C-nya berapa. Parabola puncaknya 2,3 berarti memenuhi persamaan ini. Jadi kita bisa tuliskan H-nya 2 sama K-nya 3. Nah, jadi X min 2 kuadrat sama 4C Y min 3 gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi melalui 4,5 berarti X-nya 4, Y-nya 5. Sehingga dapat, ya langsung saya sini, dapat C-nya setengah. Karena dapat C-nya setengah, masukkan kembali ke rumus ini. Jadi kita dapatkan ini. Baru persamaannya ini. Yes. Nah, itu kurang lebih. Tinggal nih latihannya. Silakan nanti cara mandiri. Persamaan garis singgung sama. Persamaan garis singgung parabola pada yang membuka ke kiri ke kanan sama atas bawah. Yang kiri ke kanan ini. Secara umum bentuknya. Nah, ini ya. Ini penurunannya. Masukkan persamaan MX plus B-nya sini. Kemudian mencari M-nya. M-nya rumusnya dapat ini. Ya, B sama C per M. Sehingga kita punya persamaannya ini. Persamaan garis singgung yang gradiennya M gitu ya. Dapatnya ini. Jadi C-nya itu C per M sini. Contoh ini. Tentukan garis singgung dari ini, tegak lurus kan nih. Tegak lurus dengan itu berarti persamaan parabolanya dulu kita ubah. Dapat ini. Kita dapat ini. C-nya 2, H-nya 2, K-nya min 3. Okay. M-nya kemiring garis singgung, dicari garis yang bertegak lurus yang ini. Berarti dia 2X min plus Y, berarti ini kemiringannya min 2 ya. Min 2. Min 2, maka kemiringan M-nya karena dia tegak lurus, maka dikalikan harus min 1, berarti setengah ya. Jadi M-nya setengah, masukkan ke sini. Y plus K-nya min 3 tadi, Y plus 3 sebenarnya setengah X min 2 plus C-nya tadi ini. C-nya rumusnya yang ini. Nih, B-nya maaf. MX plus B, B-nya C per M. Ya. C per M. C per M berarti ini dapatnya C-nya 2, M-nya setengah tadi. Jadi dapatnya ini persamaannya. Di persamaan garis singgung dicari adalah ini. Dalam bentuk ini. Kalau yang intinya sama saja ya. Cuma yang membuka ke atas berarti ngambil persamaan parabolanya yang berbeda. Nah, berarti ini persamaan parabolanya terbuka ke atas gitu ya. Cara mengerjakannya serupa, nanti rumusnya. Kurang lebih itu ya. Dan terkait dengan garis singgung pada parabola. Nah, kemudian tadi yang melalui titik singgungnya, kemudian yang melalui suatu titik di luar garis singgung. Secara umum sama dengan elip. Ya, tinggal dibaca silahkan. Untuk parabola jauh lebih mudah dibanding yang elips tadi. Nanti saya kirim untuk bab 5, bab 6-nya yang terkirim. Jadi materi UAS-nya sampai di parabola berarti. Dengan catatan parabolanya silakan, ada beberapa yang harus dibaca secara mandiri, tapi secara materi insya Allah lengkap. Itu terkait dengan materinya. Untuk jadwal kita tunggu dari jurusan, secara jadwalnya biasanya ada untuk plotting tiap mata kuliah. Jadi belum keluar, kita tunggu saja. Mungkin itu saja. Yang terakhir mungkin saya minta maaf selama proses menyampaikan materi, belajar mengajarnya ada kata